Jadi tadi kan udah bahas, sudah ada ya negara-negara yang melegalkan ganja untuk kegiatan medis ya. Itu negara-negara mana biasa sudah melegalkan? Kalau itu? di Asia ya, yang pertama itu melegalkan itu kebaco Thailand. Dia melegalkan ganja itu untuk keperluan medis, ialah untuk penyakit tertentu tapi penyakit tertentu yang memang butuh ekstrak ganja tadi untuk pengobatan. Itu pun dengan dosis tertentu dan di pengawasan dokter. Jadi kalau kita nak minta pengobatan itu harus ada asesmen dari misalkan dokter ahli apa itu tidak sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sebenarnya udah lama ini. viralnya ya. Bukan viral, sudah lama muncul di isu gitu Cuma baru sekarang naik gara-gara ada berita seorang ibu yang memperjuangkan masalah legalisasi penggunaan ganja untuk medis untuk pengobatan anak yang sakit itu ya? Iya, yang anak sakit. Pada saat Car Free Day di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Jadi dia ini anak itu mengalami sakit yang namanya cerebral palsy Aku agak susah penyebutannya yang mana dia tuh mempengaruhi sistem motorik gerak badan dan dia tuh kondisinya katanya anak itu lumpuh otak Jadi si ibu ini membutuhkan suatu obat yang namanya itu cannabis oil, yang mana itu tuh ekstrak dari tanaman ganja obatnya ini untuk membantu meringankan gejala penyakitnya tadi. Coba kan jelasin apa sih narkotika itu dan golongan-golongan narkotika itu sendiri. Nah, jadi narkotika sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Nah, pada dasarnya narkotika merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Namun di sisi lain, narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan. Jadi kebanyakan uang bukan di Indonesia ya, mungkin galak menyalahgunakan narkotika ini. Jadi sering itu memberikan efek ngefly kalau digunakan dengan dosis yang tidak ditentukan caranya. Itu banyak memang dipakai yang disalahgunakan. Tapi sebenarnya ganja ini berfungsi kalau misalnya itu dipakai benar-benar untuk pengobatan. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika itu ada menjelaskan beberapa golongan narkotika. Yang pertama itu golongan 1 ialah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jadi yang golongan 1 ini tidak dianjurkan untuk digunakan dalam medis medis. Tapi boleh digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau mengembangkan ilmu pengetahuan itu boleh. Nah, jadi yang termasuk dalam golongan 1 itu ialah opium, maaf ya kalau salah penyebutannya, opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja. Nah, jadi ganja ini kan termasuk ke dalam golongan 1, yang mana yang tadi tidak bisa untuk medis, tapi kalau untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu boleh Terus lagi golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jadi ini ya yang sering membuat ketergantungan tadi saya. Iya, karena narkotika tuh bahayanya di situ. Kalau misalkan dosisnya itu tidak sesuai dan tidak diawasi itu bisa menimbulkan efek samping ketergantungan tadi Nah, jadi yang termasuk dalam narkotika golongan 2 itu adalah ekgonina, morfin,
metobromida dan morfina. Sulit-sulit aja nyebutnya ya. Nah, morfin ini tadi kan seringnya dipakai untuk menghilangkan rasa sakit dalam masalah contohnya itu penyakit kanker. Tapi balik lagi itu kan ada dosis dewe gitu ya. Harus dengan anjuran dokter. Boleh digunakan secara bebas ya. Nah, jadi satu lagi itu ada golongan 3. Nah, narkotika golongan 3 ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi juga sama yang narkotika golongan 2 tadi ya. Dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Sampai ya, jadi intinya ya, tapi yang golongan 3 ini lebih ringan efek samping ketergantungan. Nah, jadi yang narkotika golongan 3 ini ada etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram. Itu istilah medis yang kita nggak tahu ya. Tapi kalau dalam undang-undang itulah golongan-golongan narkotika ya, 1, 2, dan 3. Jadi ganja ini benar-benar dilarang untuk medis. Tanaman yang punya efek samping tergantungan itu kuat, Nah, jadi ada sih sanksi bagi pengguna penyalahgunaan narkotika. Kalau untuk masalah sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika tuh diatur dalam pasal 116 Undang-Undang Narkotika itu dengan ancaman hukuman pidana itu paling lama 15 tahun untuk pengguna. Adapun untuk pengedar Undang-Undang Narkotika pasal 81 dan 82 dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan plus denda. Adapun sebagai produsen itu pembuat Iya, produsen, memproduksi ya. Produsen itu pasal 113 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun seumur hidup atau mati. Jadi ada beda-beda kan atau sanksi itu bagi pengguna, pengedar maupun yang memproduksi. Ya, kalau misalkan pecandu kan pecandu itu kan termasuk korban sebenarnya, bukan penyalahguna. Kan itu tuh wajib menjalani rehabilitasi sebenarnya, baik secara medis maupun secara sosial. Yang mana bagi pecandu ataupun korban sedang dalam menjalani masa penuntutan, penyidikan atau pemidanaan itu wajib mendapatkan juga rehabilitasi. Yang mana JPU dalam hal ini itu demi kepentingan penuntutan dapat meminta bantuan dari tim asesmen terpadu untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa ini. Nah, terus yang mana sih masalah legalisasi ganja itu dari perspektif hukum di Indonesia itu sih? Narkotika golongan 1 yang dilarang untuk kegiatan medis kan, tapi itu boleh untuk cuma pengembangan ilmu pengetahuan baik. Dan itu pun juga ada batasnya ya, berapa yang boleh digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Izinnya juga susah ya, untuk data sampel ganja masing-masing baik meneliti itu kan. Dan kita juga ngeratifikasi dari UN Single Convention 1961 dan UN Convention 1988 tentang narkotika dan obat-obatan terlarang. Nah, pelegalan ganja ini sendiri juga dipastikan sulit ya, bahkan cenderung tidak dapat dilakukan karena dinilai bertentangan dengan aspek hukum, psikologis, fisik, sosial, keamanan, serta ketertiban masyarakat. Karena kalau hukum kan karena ada terbentuk undang-undang narkotika tadi ya, ataupun psikologis itu ya lah masalahnya kan menimbulkan ketergantungan berat ya untuk masalah ganja tadi itu, dan juga efek sampingnya yang lebih fisik juga, efek sampingnya juga dikhawatirkan. Dan sosial kan ganja tuh apa sih namanya tuh didoktrin bahwa itu tuh tanaman yang benar-benar berbahaya kan, sesuatu yang berbahaya. Kan rasa hilangnya, rasa nyeri hilang sebentar tapi kayak balik lagi. Itu ketergantungan kan. Jadi tadi kan udah bahas, sudah ada ya negara-negara yang melegalkan ganja untuk kegiatan medis ya. Itu negara-negara mana sih sudah melegalkan? Kalau di Asia ya, yang pertama itu melegalkan itu kebaco Thailand. Dia melegalkan ganja itu untuk keperluan medis, ialah untuk penyakit tertentu, tapi penyakit tertentu yang memang butuh ekstrak ganja tadi untuk pengobatan. Itu pun dengan dosis tertentu dan di pengawasan dokter. Jadi kalau kita nak minta pengobatan itu harus ada asesmen dari misalkan dokter ahli apa itu tidak sembarangan. Terus juga ada di negara Kanada, negara bagian Amerika Serikat. Negara bagian Amerika kan juga meratifikasi yang undang-undang UN itu tadi ya. Tapi di beberapa bagian mereka melegalkan ganja untuk keperluan medis. Contoh tadi penyakit kanker itu segala macam. Terus juga di Argentina dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa negara yang melegalkan ganja untuk keperluan medis dan juga pariwisata. Dan kabarnya juga katanya DPR lagi mengkaji tentang pelegalan ganja ini. Ya karena apa sih menurut aku juga bagusnya dibuat
peraturan tersendiri tentang ganja ya. Karena kan itu juga dibutuhkan dalam medis, contohnya kan cak ibu itu kan untuk kesembuhan anaknya. Karena mungkin kan kita nak ngebiar ke dia sakit cak terus, dan juga tak mungkin dia tuh nak berobat ke luar negeri kan biayanya tak sedikit cak, cuma tapi tetap harus dalam pengawasan. Mungkin ini sih kalau misalnya kaget dibuat undang-undangnya perlu ada pengontrolan ketat. Iya pasti ganja itu tadi, dan juga sosialisasi ke masyarakat terkait penggunaan ganja medis itu tadi kan. Berita itu tuh waktu itu aku baca ada di TV kan, baca dia tuh nanam ganja di rumah. Jadi ngekstrak minyak ganja tuh dewek untuk keluarga tadi yang sakit. Sama cak anak ibu ini ketahuan sama polisi ditangkap dan meninggal. Anaknya udah salah. Kok bini aja? Siapa? Dia meninggal karena tidak katanya kan dia itu kan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain ya, untuk kesehatan, kesembuhan dan keluarganya itu. Yang ngurus tadi ditangkap gara-gara ya lo nanam ganja secara legal, mengekstrak tuh ganja tadi secara legal, sedangkan dia tuh tidak kate background medis sebenarnya tuh, bener-bener itu belajar dari. Tapi pada saat dia tuh ngasih apa namanya tuh ekstrak ganja itu ada efek dari penyakit itu ringan, meringankan cak. Nah jadi dia tuh ya butuh ekstrak ganja itu, minyak ganja itu untuk secara terus-menerus dengan dosis yang tertentu cak kan, untuk memperingan gejala penyakit dia tuh tadi. Jadi dia harus dikasih terus ya? Iya, tapi dengan dosis tertentu. Nah yang hebatnya yang tadi tuh buat studi itu melalui cuman internet, Google, dan juga beberapa forum luar negeri terkait ganja medis itu tadi. Memang tidak menyembuhkan ya sebenarnya, ini cuma pilihan second choice setelah ya. Cuman memperingan penyakit tersebut memang obat ekstrak ganja itu tadi. Dan kesiannya pas wong ini dalam masa apa sih persidangan jangan meninggal ini tadi. Dibawa ke rumah sakit sama pemerintah. Cuman ya kan ya mungkin juga kan dia terbiasa dengan ekstrak ganja tadi kan, jadi gitu. Yang lain meninggal lagi itu nggak lama ya beritanya nggak muncul lagi yang masalah ibu ini kan, jadi naik lagi sih nah, mungkin itu dulu untuk masalah legalisasi ganja di Indonesia ini kita bahas. Ada tambahan ada tambahan ke Ade? Indonesia negara hukum. Nah, kalau untuk masalah ada yang ingin ditanyakan atau ya, boleh langsung DM biasa DM di Instagram Pengacara Channel atau langsung komen di bawah. Dan kami juga minta maaf kalau ada salah penyampaian atau salah penyebutan istilah-istilah medis tadi ya. Dan Indonesia negara hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibalas.